Tapi kalau tadi kita disuguhi sholat id di antara pemandangan alam, nah kalau yang ini beda nih, digelar di sebuah bangunan bersejarah kota Semarang yakni Lawang Sewu. Nah kemarin ini untuk pertama kalinya pemirsa sholat id digelar di Lawang Sewu dan dihadiri oleh ribuan jemaah. Ribuan jemaah dari warga kota Semarang dan luar kota melakukan sholat Idul Fitri di Gedung Lawang Sewu Senin pagi. Bangunan sejarah peninggalan Belanda yang dijadikan tempat wisata sekaligus ikon kota Semarang ini pertama kalinya menjadi tempat untuk ibadah sholat Idul Fitri. Pihak PT KAI membuka Lawang Sewu untuk sholat id. Tak disangka jemaah yang datang antusias mengikuti sholat id yang dipimpin oleh Khotib Ustadz Makasim. Sekitar 2.000 jemaah baik dalam kota maupun luar kota memadati halaman. Salah satu jemaah asal Jakarta mengaku senang dapat melakukan sholat id di Lawang Sewu. Selain pertama kali berkunjung ke Lawang Sewu, usai sholat id ia bersama keluarga dapat sekaligus berwisata gratis mengelilingi bangunan sejarah. Di dalam Lawang Sewu kan, jadi benar-benar pengalaman pertama. Jadi setiap kali pulang baru pertama di sini ya? Di sini, iya benar. Jadi bisa sambil wisata ya? Kenapa? Bisa sambil wisata? Benar sekali. Pertama kali di sini memang kita buat supaya masyarakat kota Semarang merasa memiliki Lawang Sewu. Karena Lawang Sewu ini memang highlight dari tempat wisata tujuan ke Semarang. Jadi biar merasa memiliki dan melihat, oh Lawang Sewu sekarang sudah banyak fasilitas, sudah banyak dan sudah family friendly gitu. Diketahui Gedung Lawang Sewu merupakan bangunan peninggalan Belanda yang digunakan sebagai kantor perkeretaapian pertama kali di Pulau Jawa. Dengan sejarah yang kelam, pernah menjadi saksi perang dengan penjajah. Kini Lawang Sewu tidak lagi terkesan menyeramkan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnu Wardana, iNews melaporkan. Ya kalau tadi sejarah ya, Lawang Sewu bernuansa sejarah. Kali ini juga ada konteks sejarahnya ini yang mengubah tradisi warga juga di sana. Ratusan warga korban lumpur lapindo asal Porong Sidoarjo menggelar sholat Idul Fitri bersama di lapangan Masjid Nurul Azhar area Tanggul Lumpur Lapindo. Waduh, seperti apa ya ini ya sholat id ini di sekitar lokasi Tanggul Lumpur Lapindo, pemirsa, yang merupakan tradisi tahunan ternyata untuk bertemu keluarga dan juga tetangga yang kinian berjauhan. Meski tinggal di luar kota Sidoarjo, ratusan warga mantan korban lumpur lapindo tetap melakukan tradisi sholat Idul Fitri bersama di Porong Sidoarjo. Menempati sebuah lapangan samping Masjid Nurul Azhar yang berada di area Tanggul Lumpur Lapindo di Porong Sidoarjo, ratusan warga bersama kerabat dan keluarga berkumpul untuk melakukan sholat id bersama. Mereka menganggap sholat Idul Fitri di Porong menjadi tradisi tahunan setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan sebulan penuh. Dengan cara seperti ini, mereka bisa bertemu dengan keluarga dan tetangga korban lumpur lapindo. Sementara sholat id warga korban lumpur lapindo berjalan khidmat dengan berharap tradisi sholat id ini tetap bisa dilakukan setiap tahun, meski mereka sudah tidak tinggal di wilayah Porong Sidoarjo. Dari dulu di sini. Gitu ya, mulai awal di sini Bu ya? Iya. Jadi meskipun udah rusak, meskipun kondisi seperti ini? Iya, udah di sini. Tradisi. Ini sama keluarga atau gimana Bu? Kenapa? Sama keluarga atau gimana sholat di sini? Iya, sama keluarga. Oh. Anak sama menantu, cucu. Oh gitu. Dulu tinggal di sini Bu? Porong, Jalan Raya. Alhamdulillah peminatnya juga masih tetap eksis dari warga ex Lumpur Lapindo yang tetap bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat di sini sambil bersilaturahmi. Kita lihat masih banyak yang foto-fotoan juga setelah sholat karena mungkin rasa kangennya dulu dengan keluarga dan tetangga sekitar yang sekarang sudah berpencar di manapun. Dengan melakukan sholat id di kawasan Tanggul Lumpur Lapindo Porong Sidoarjo ini, ex warga korban lumpur juga bisa bernostalgia kehidupan mereka 18 tahun silam. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan.
Ini jadi mereka bernostalgia ya 18 tahun silam, terus tetangga-tetangga mereka terpisah karena ada 19 desa terendam lumpur lapindo, akhirnya ketemu lagi. Dan itu ya sejarah yang tidak akan pernah terlupakan, atau memori mereka, memori masa kecil mungkin bersama keluarga, tetangga dan lain sebagainya tidak akan terlupakan, dan menjadi momen untuk ya tadi saling temu kangen ya di momen hari kemenangan ini ya. Dan kita beralih ke informasi berikutnya pemirsa, ribuan umat muslim melaksanakan salat Idul Fitri 1446 Hijriah berjemaah di Jalan Jatinegara Barat dan Jalan Matraman Raya Jakarta. Umat muslim tumpah ruah di kawasan Jatinegara Jakarta Timur melaksanakan sholat Idul Fitri 1446 Hijriah. Jemaah memenuhi 2 ruas jalan di kawasan tersebut. Uniknya di antara 2 jalan yang menyatu, di ujungnya berdiri sebuah gereja, GPIB Koinonia. Keunikan ini menggambarkan toleransi dan semangat persatuan umat beragama di Indonesia. Ruas Jalan Matraman, Kelurahan Bali Ester pun ditutup selama berjalannya sholat Id. Sholat Id diimami Ustadz Muhammad Nasbi Al-Hafid dan khotibnya adalah Tamsil Lindrung yang merupakan Wakil Ketua DPD RI. Dari Jakarta, Ismalia Dede Rudi, Ainus melaporkan. Bukan di sebuah masjid, tapi warga di Wonosobo, Jawa Tengah lebih memilih sholat Idul Fitri di lapangan terbuka yang berada di perbukitan yang menghadap Gunung Sumbing. Tepatnya di Desa Garung, Kecamatan Kalikajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Ribuan warga datang memenuhi lapangan. Tidak hanya warga setempat, warga dari luar pulau juga datang untuk melakukan sholat Id. Bahkan karena keindahan alamnya, warga negara asing juga ikut sholat Id di sini. Kemarin suami ngeliat yang viral-viral gitu di TikTok, sholat di daerah Wonosobo dengan view belakangnya gunung begitu. Jadi makanya kami memang diniatin ke sini. Karena di Pekanbaru nggak ada yang beginian, jadi kita sangat excited sekali sholat Id untuk tahun ini. Menurut panitia, sholat Id di tempat ini telah berlangsung sejak tahun 70-an. Namun viral sejak 3 tahun terakhir. Allahu Akbar. Kalau persis tepatnya saya kurang tahu persis, tapi sejak sekitar tahun 70-an sholat Idul Fitri di Kampung Garung ini sudah dilakukan di lapangan desa ini. Kalau data dari tahun kemarin yang panitia dapat itu dari berbagai macam kota di Indonesia, bahkan sampai luar negeri, saudara-saudara dari Malaysia, dari Brunei juga ini mulai ikut bersama-sama kita berjamaah di lapangan Garung ini. Lokasi lapangan Garung diapit 2 gunung, yakni Gunung Sumbing dan Gunung Sindoro. Udara sejuk sangat terasa di tempat ini, serta menjadi gambaran sesungguhnya sholat di tempat paling mewah di dunia. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Ribuan warga binaan Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat menggelar sholat Id berjamaah. Ya, di tengah kerinduan yang besar kepada keluarga di rumah, para warga binaan menyempatkan diri mendoakan rakyat Palestina agar selamat dari serangan Zionis Israel. Pemirsa, sholat Idul Fitri 1446 Hijriah digelar di Rumah Tahanan Kelas 1 Salemba, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Ribuan warga binaan yang beragama Islam turut serta dalam sholat Id berjamaah yang digelar di halaman rutan. Meski merayakan hari Lebaran tanpa keluarga, namun para warga binaan terlihat cukup kuat dan juga khusyuk saat menjalani setiap gerakan sholat. Sebelum bersalaman, saling memaafkan, para warga binaan menggelar doa bersama untuk keselamatan rakyat Palestina yang kembali diserang tentara Israel. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira.